selamat siang kepada semua partisipan yang sudah hadir bergabung bersama kami dari seluruh pelosok Indonesia. Juga good morning to our colleagues in the Netherlands. Thank you for joining us today. Pada hari ini di Potato Production Indonesia webinar yang diselenggarakan oleh Fact Impact NL dan didukung oleh Kingdom of Netherlands bersama dengan partner kami Wageningen University and Research, Balitsa, Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan Kentang Holando Sejahtera Ken Jose. Kami sudah mempersiapkan rangkaian agenda yang tentunya akan sangat berguna bagi teman-teman yang memiliki niat untuk belajar dan mengetahui lebih banyak mengenai informasi seputar budidaya kentang di Indonesia. Nah, pada siang hari ini, saya Anastasia Pradamuning Tias akan memandu acara sebagai Master of Ceremony. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, saya mau membacakan beberapa peraturan yang teman-teman nanti bisa ikuti supaya kita bisa menjaga ya dinamika dan kelancaran rangkaian acara dari awal hingga akhir. Jadi di sini kita bisa lihat ada catatan webinar atau webinar notes. Untuk teman-teman rekan-rekan yang memiliki pertanyaan sepanjang acara nanti akan ada 2 sesi. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Teman-teman bisa lihat ada ikonnya di bagian bawah. Nanti teman-teman bisa klik dan ketikkan pertanyaannya di sana. Selanjutnya untuk materi webinar, teman-teman nanti bisa mengunduh materi tersebut di halaman dengan link tertera bit.ly/potato-webinar. Nanti di sana teman-teman akan diarahkan kepada website Yayasan Bina Tani Sejahtera. Di sana teman-teman bisa mendownload langsung materi yang akan dipersembahkan oleh narasumber pada hari ini. Selanjutnya, teman-teman juga akan menerima informasi berupa link attendance atau absensi, di mana teman-teman akan diminta untuk melengkapi agar data teman-teman bisa kami kumpulkan, supaya nanti kami bisa mengirimkan sertifikat partisipasi dalam webinar pada siang hari ini. Sertifikat akan diberikan 3 minggu setelah webinar ini berakhir. Jadi teman-teman mohon bersabar ya, dan jangan lupa rajin-rajin cek email. Selanjutnya, webinar ini juga akan direkam dan diunggah di YouTube. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang sedang online lewat Facebook, kami juga menayangkannya secara langsung melalui FB Live. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan lewat FB Live, apabila ada pertanyaan, silahkan mengetikkan di kolom komentar ya. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh teman-teman. Welcome to this webinar today. Pada hari ini kita tidak hanya akan mendengar pemaparan dari narasumber-narasumber dan ahli mengenai produksi kentang di Indonesia, tapi kita juga akan menyaksikan relaunching buku Potato Production, yakni Sinyal Tanaman Kentang, Panduan Budidaya Kentang yang Baik. Jadi untuk rangkaian kegiatan pada hari ini akan ada opening remarks atau pembukaan dari partner kami Ken Jose dan Balitsa. Lalu nanti akan ada penjelasan singkat mengenai peran Fact Impact NL dalam produksi kentang di Indonesia, yang akan dilanjutkan dengan relaunching buku, dan nanti kita akan mulai masuk ke dalam agenda sesi presentasi dari narasumber. Nanti akan ada 2 sesi, jadi teman-teman di tiap akhir sesi kalian bisa bergabung dalam ini ya, sesi tanya jawab. Jadi nanti kalian bisa mengirimkan pertanyaan. Di akhir tiap sesi kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kalian kirimkan. Nah, kenapa sih kita memilih tema Potato Production in Indonesia? Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mungkin familiar ya dengan area kerja Fact Impact NL, kita memang bergerak di area sayur-sayuran. Namun ternyata kita perhatikan untuk area kentang di Indonesia, produksi kentang, sebenarnya masih mempunyai ruang untuk berkembang, jadi masih ada room for improvement untuk potato production in Indonesia. Rupanya di Indonesia itu permintaan pasar akan kentang sebenarnya itu lumayan tinggi, terutama kita melihat di 2 dekade terakhir, namun itu ternyata tidak diimbangi dengan produksi yang mumpuni. Jadi masih sangat familiar mungkin untuk pelaku pasar ya, kalau misalkan dalam musim-musim tertentu masih harus mengimpor kentang dari luar negeri. Nah, disinilah sebenarnya petani memiliki peran dan peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan informasi mengenai praktik pertanian yang baik mengenai budidaya kentang, dan nantinya bisa mengisi kekosongan
antara produksi kentang lokal Indonesia dengan permintaan pasar. Nah, oleh karena itu, Fact Impact NL memutuskan untuk mempersembahkan webinar dengan judul Potato Production Indonesia pada hari ini, tentunya untuk memberikan informasi, insight, wawasan mengenai potensi dan kira-kira hal-hal apa saja yang teman-teman bisa dapatkan dan nantinya bisa kembangkan apabila teman-teman berniat atau sekarang sedang menjajaki budidaya kentang. Nah, selanjutnya teman-teman juga nanti setelah book launching, teman-teman sebenarnya bisa loh mendapatkan buku kami, namun buku tersebut eksklusif hanya bisa didapatkan oleh 80 orang pertama yang nanti mengisi link pre-order. Jadi nanti teman-teman cukup membayarkan biaya administrasi dan biaya kirim saja. Jadi nanti teman-teman mohon memperhatikan kira-kira di kolom chat kalau misalnya dari host ada mengirimkan link, akan ada link absensi untuk sertifikat, nanti akan ada link untuk pre-order, dan di akhir sesi nanti teman-teman bisa mengecek sosial media Fact Impact NL. Di sana kalian akan menemukan postingan kuis berdasarkan pemaparan dari narasumber yang sudah dibawakan pada masing-masing sesi. Di sana kalian bisa memberikan jawaban terbaik dan akan dipilih pemenang giveaway untuk mendapatkan merchandise dari Fact Impact NL. Baiklah teman-teman, mari kita masuk kepada agenda pertama, yakni opening remarks. Opening remarks atau pembukaan akan dibawakan oleh dua orang, yakni Pak Kurniawan Steja selaku Direktur PT Kentang Holando Sejahtera atau Kenhose. Lalu akan disambung oleh Dr. Harmanto M. Engineering sebagai Direktur dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran Indonesian Vegetable Research Institute. Kepada Pak Kurniawan dan Pak Harmanto, masing-masing akan mendapatkan 10 menit ya Pak untuk memberikan opening remarks. Kita mulai dari Pak Kurniawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Kurniawan, mohon maaf Pak, masih di mute. Oh ya, sekarang sudah enggak itu? Sudah masuk Pak suaranya. Terima kasih. Sudah kedengaran ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera. Kita ikut webinar kentang ini di masa pandemik ya, tapi kita tetap selalu semangat. Yang pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat datang ya kepada semua peserta seminar dan tentu yang semua interest dengan kentang saat ini. Nah, yang ingin saya sapa pertama adalah masyarakat kentang Indonesia. Saya menyapa masyarakat kentang. Pertama adalah petani kentang yang tinggal di dataran tinggi, mereka bersusah payah menanam kentang, kemudian membawa itu turun ke bawah dengan transport yang begitu sulit. Saya sapa kepada semua petani kentang di Indonesia, salam sejahtera dan tetap semangat, tetap sehat. Itu yang pertama. Kedua adalah khusus untuk petani kentang yang menanam benih Kenhose, saya juga menyapa karena benihnya masih diproses, butuh waktu. Dan kepada teman-teman semua yang berkecimpung di dunia perkentangan Indonesia ini, dan tentu kita ingin kentang Indonesia ini menjadi maju dan bisa lebih baik lagi untuk seterusnya. Dan saya ingin mengucapkan salam kentang tentu saja. Kalau Cak Lontong itu selalu bilang salam lemper, ini kita coba memperkenalkan salam kentang untuk kita semua. Nah, spesial juga saya ingin menyapa, karena saya pembukaan, jadi tentu tradisi kita ini menyapa. Pertama saya mau menyapa secara khusus Pak Harmanto, nanti juga akan mungkin inti daripada perkentangan ini dari Pak Harmanto. Kemudian Pak Nikardi, ini teman dekat saya di Balica, ini selalu kalau ada acara, kalau ada Pak Nikardi pasti rame. Halo Pak Nikardi, sehat ya Pak Nikardi? Oke. Nah, kemudian saya akan menyapa secara khusus juga Pak Teddy dari Syngenta Foundation, Pak Bunyamin, kemudian Pak Edwin, Pak Tessa, dan Ibu Safitri. And special greetings also for the friend in Holland. I think Sico de Vries. Are you there? I don't know. Good morning.
Yeah, good morning. Keep smoking, yeah, keep smoking, Siko. That's very important. Okay, I always remember you, Siko and Yerai, and a special greeting also to Klaas van Rosen. I remember I talk about PTM in Holland, and then a month later he come to Indonesia to visit and make a survey about PTM, and also to Aretha Prong. I joined her seminar in Holland. And also don't forget Dr. Huib. You are there, Dr. Huib? Hello? Yeah, hello. Okay, that is a special greet for you, and we like to thank you very much about your help for Indonesian potato. Nah, sekarang saya akan bicara tentang Kenose ya. Sebetulnya Kenose ini adalah perusahaan yang melakukan intervensi terhadap kentang dan masih relatif muda. Jadi kami ini baru kira-kira 4 tahun dan ini merupakan extension dari proyek di Panamera, East West Seed Indonesia, yaitu benih sayuran. Kemudian waktu itu kita ada diskusi dengan Pak Teddy, makanya saya selalu ingat dengan Pak Teddy Tambu ini. Kemudian kita masuk ke bisnis kentang. Jadi kita adalah newcomer, kita bukanlah pihak yang berpengalaman tentang kentang. Kita baru 4 tahun tentang kentang. Dan kentang ini mungkin sama seperti semua produk pertanian, itu long period, long strategic period. Ya. Nah, kami mengalami banyak masalah di kentang ini, terutama produksi. Jadi seminar ini tentu sangat bermanfaat juga bagi Kenose. Nah, dari pengamatan kami selama di Kenose ini, problem dengan kentang ini kira-kira ada 2 poin, ya, 2 poin paling penting. Poin pertama adalah new variety. Dan berdasarkan pengamatan kami, memang kita ini butuh new variety. Nah, selama ini kan kita ada granola, kemudian ada Atlantik. Nah, sekarang kita apa definisi new variety ya? Semua orang banyak bicara tentang new variety. Nah, karena saya dari benih, dari perusahaan benih, kami selalu mendefinisikan new variety itu adalah variety yang ada di pasar. Dalam arti itu bisa dikatakan new variety kalau petani mau menanam, kemudian pedagang itu mau menjual, dan si konsumen atau pembeli kentang itu mau mengkonsumsi itu. Dan secara total itu dikatakan bahwa kentang itu ada di market. Jadi new variety itu syaratnya adalah harus ada di market. Nah, ini yang kelihatannya dari berdasarkan pengamatan kami di Kenose, kita membutuhkan itu. Bukan hanya lebih baik daripada varietas yang ada, tapi harus in the market, variety in the market. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, berdasarkan pengamatan kami di Kenose ini, kita ada problem dengan yield. Bahwa yield kita ini perlu ditingkatkan. Nah, tentu kalau bicara dengan yield, kita melihat kentang ini musuhnya juga sangat banyak di lapangan. Barusan beberapa waktu yang lalu kami meeting di staf produksi itu orang-orang. Kemudian ada PTM, ya PTM itu sangat dangerous. Kemudian ada lead blight, Phytophthora. Kemudian ada lagi yang jenis baru ulat uret ya Pak Abdullah ya, ulat uret. Nah, ini begitu banyak problem di produksi kentang. Dan akhirnya end of the story ya kita menyimpulkan potato in tropical climate. That is not so easy. That is not so easy. I hope our Dutch friend understand a little bit. So itu adalah kesulitan-kesulitan kita di produksi kentang sehingga yield itu tidak tercapai. Nah, dua poin itu sangat-sangat penting menurut saya, new variety dan peningkatan yield. Dan kita mungkin berpikir kita membutuhkan technological breakthrough untuk memecah ini. Perlu suatu metode-metode baru dalam produksi kentang, baik benih kentang maupun produksi kentang segar. Karena kentang ini sangat dibutuhkan dan kita tidak bisa memenuhi pasar. Nah, untuk benih kentang sendiri kelihatannya kita juga kesulitan untuk mensuplai pasar, terutama dari Kenose. Makanya saya tadi berpesan kepada petani Kenose agak sabar sedikit untuk menunggu benih kentang dari Kenose. Nah,
Yang lain lagi saya ingin ceritakan sedikit pengalaman waktu saya ke Belanda waktu itu dan ketemu dengan, saya lupa namanya siapa dari pihak karantina Belanda, mungkin Pak Nikardi itu ingat. Jadi waktu itu dikatakan begini, kita ini di Belanda ini luar biasa berusaha membantu perkentangan Indonesia. Nah, dia bilang masyarakat perkentangan Indonesia semangat dong untuk berubah, untuk berubah, meningkatkan yield, terus menemukan teknologi baru. Nah, kata-kata itu terus ada di kepala saya dan saya pikir kita memang perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki kentang Indonesia. Nah, kemudian juga ada buku, nanti kita ada launching buku dan buku itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan perkentangan Indonesia dan buku itu buku itu adalah bantuan dari, saya pikir dari pemerintah Belanda dan Wageningen University, dan Pak Nikardi terlibat sangat serius untuk membuat buku itu. Nah, jadi kembali lagi ke cerita saya yang terakhir itu, mudah-mudahan seminar ini membawa perubahan atau membawa kemajuan kepada perkentangan Indonesia. Jadi saya tidak bicara banyak dan saya juga minta izin tadi ke Pak Harmanto bahwa saya bicara dulu, tapi inti mungkin pembukaan ada di Pak Harmanto nih. Nah, saya cukupkan sekian, saya ucapkan selamat mengikuti seminar ini dan kita semua sangat berharap bahwa seminar ini sangat membantu, give the contribution kepada perkentangan Indonesia. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kurniawan atas pembukaannya ya. Jadi memang dalam sambutannya kita bisa lihat kalau ada harapan mengenai bagaimana petani kentang di Indonesia sebenarnya punya potensi yang masih bisa dikembangkan ya. Oleh karena itu kita mungkin lanjut ke Pak Harmanto. Pak Harmanto, apakah sudah siap? Oke, baik Pak Harmanto, silahkan. Waktunya 10 menit untuk menyampaikan opening remarks. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia. Sekarang pukul 2 kurang ya. Dan good morning, ladies and gentlemen, our colleagues in Holland. I think hope you stay healthy and it's fine for us. Baik, yang kami hormati Pak Kurniawan Suteja, jadi Direktur dari Kenhaus, yang sudah membuka. Sebenarnya cukuplah dengan Pak Suteja, sudah cukup semuanya. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan, mohon maaf saya belum kenal semuanya, colleagues. Mungkin saya perlu perkenalan dulu Pak, karena saya itu sejak 14 Desember 2019 saya ditugaskan di Balitsa. Saya dari Bogor sebelumnya Pak, sebelumnya juga dari mekanisasi pertanian di Serpong. Jadi kami sangat senang nih, terima kasih kepada Yayasan Bina Tani Sejahtera yang sudah memfasilitasi webinar pada siang hari ini, sehingga ini adalah momen yang bagus karena saya juga mendengar bahwa Fact Impact NL ini sejak tahun 2018 dan tahun ini, tahun 2021, programnya akan berhenti, ya, akan berhenti rencananya, ya kan. Dan ini adalah momen yang baik untuk menandai bagaimana sih sebenarnya perkembangan perkentangan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur dari Kenhaus tadi. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kondisi perkentangan di Indonesia, kentang merupakan salah satu komoditas sayuran penting yang termasuk di subsektor pertanian, khususnya di hortikultura merupakan komoditas prioritas. Ya, jadi ada 4 komoditas pertanian yang sedang digarap oleh Pak Menteri, Pak Sahrul, yang selain kentang adalah bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian cabai merah. Karena 4 komoditas itu merupakan komoditas prioritas yang kadang-kadang membuat perpolitikan atau mempengaruhi stabilitas nasional kita kadang-kadang bergejolak. Nah, sampai saat ini
Balitsa juga sudah merilis sebenarnya 25 varietas, Pak Kurniawan. Kalau tadi permasalahannya varietas, saya sangat setuju ya. Dan lebih spesifik Pak, kalau di perkentangan di Indonesia adalah ketersediaan benihnya Pak, benihnya. Nah, dan pada saat ini Balitsa sedang memfokus pada varietas yang difokuskan untuk merilis untuk kentang-kentang processing atau industri. Kalau saya pikir granula sudah cukup baik dan berkembang, tetapi itu karena untuk sayur, tetapi untuk processing dan industri ini saya kira perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian sebenarnya sejak tahun 90 ya Balitsa sudah bekerjasama dengan Wageningen University and Research dalam berbagai bidang penelitian pada tahun khususnya 2013 sampai 2016. Nah, dalam program Fact Impact dengan nama Potato Work Package atau Potato WP, itu program tersebut Balitsa dan peneliti dari Wageningen telah melatih 40 petani pilot dan 20 petugas PPL dan PUPT serta 400 petani kentang lainnya di Pengalengan dan Garut. Ini adalah sangat kontribusi yang sangat nyata ya. Dan saya sangat menyambut sebenarnya kalau bisa dilanjutkan kerjasama ini karena kentang merupakan prioritas komoditas utama ini sekarang itu dikembangkan di dalam komoditas dalam kawasan food estate ya. Seperti kita ketahui food estate yang ada sekarang di Humbang Hasundutan Sumatera Utara, pemerintah telah mengembangkan kira-kira 1.000 hektar tanaman hortikultura dan ini sudah dilakukan kemarin 215 hektar dilakukan budidaya di lahan yang pegunungan ya, pegunungan di Desa Riaria, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Nah, kemungkinan seminggu yang akan datang atau awal bulan April itu akan dilakukan panen kentang di sana, ya. Dan ini akan dilanjutkan oleh petani karena ini adalah fokus untuk food estate. Nah, tujuan dari food estate ini adalah untuk bagaimana swasembada pangan, khususnya di bidang hortikultura, ya, di bidang hortikultura. Nah, oleh karena itu saya juga menyambut baik. Syukur-syukur nanti dari Yayasan Bina Tani Sejahtera maupun dari swasta yang nanti dikomando oleh Pak Kurniawan, Pak Kenhos bisa ikut andil juga di dalam food estate ini Pak, karena perkiraan bulan Juni atau Juli ya ini akan dilakukan mungkin penanaman untuk kentang yang akan dibagi oleh 215 itu oleh petani dan sisanya adalah stakeholder oleh swasta. Dan ini saya mendengar juga komunitasnya juga kentang, tetapi untuk industri. Nah, dalam waktu yang dekat ini kita akan terus mengembangkan sebagaimana proyek percontohan karena petani di Sumatera Utara itu dia tidak mempunyai pengalaman kentang. Saya mengikuti sejak bulan Oktober 2019 mulai dari pembukaan, dari land clearing saja sudah banyak sekali tata kelola yang kurang pas sehingga ini mempengaruhi hasil produktivitas kentang. Betul dikatakan oleh Pak Kurniawan tadi, yieldnya mungkin perlu ditingkatkan. Kalau tertinggi di Indonesia bisa sampai 25 ton per hektar ya. Barangkali kita belum tahu hasilnya Pak Ken, Pak Kurniawan nanti di Sumatera Utara mudah-mudahan paling tidak bisa mendekati 18 sampai 20 ton per hektar lah. Jadi dan saya juga heran petani di sana adalah petani yang tidak memiliki pengalaman, tetapi mereka bisa menghasilkan dengan tentu saja dengan pendampingan Balitsa. Nah, oleh karena itu ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana ketersediaan benih kentang yang bersertifikat khususnya untuk yang processing atau industri. Kemudian yang kedua, how to increase productivity, ya. Jadi from the existing level to
yang kita harapkan nanti di dalam memulai kawasan yang yang itu adalah sangat ekonomis. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengantisipasi adanya hama penyakit, ya. Apalagi di lahan-lahan yang baru, biasa kalau di Sumatera Utara lahannya adalah sangat masam. Nah, ini perlu bantuan kawan-kawan kita semuanya, bagaimana membina petani atau calon petani kentang yang ada di sana dalam rangka memenuhi kebutuhan swasembada pangan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada dalam kesempatan yang baik ini kami pada bulan Oktober tahun 2021 nanti ingin memiliki sedikit event, barangkali mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan Bina Tani Sejahtera ya Ibu. Jadi kita akan mengadakan namanya Pekan Kentang Nasional. Nah, kemungkinan saya lokasinya masih it's not clear right now, apakah nanti di Balitsa atau mungkin di salah satu sentra yang kita kembangkan di Food Estate. Nah, kita akan pertama memaparkan sampai di mana sih sebenarnya kan state of the art dari kentang di Indonesia itu. Kemudian bagaimana perkembangan kentang dari mulai hulu sampai hilir, kemudian syukur-syukur bisa sampai processing ya. Saya kira ini akan dikemas di dalam suatu event yang namanya Pekan Kentang Nasional ini, dan saya mengharapkan ini nanti akan dihadiri oleh mungkin salah satu pejabat di kementerian, atau syukur-syukur bisa mengundang Bapak Presiden ya kalau kita bisa mengemasnya dengan baik. Oleh karena itu saya mohon dukungan, bantuan, kerjasama pada bulan Oktober tahun 2021 nanti kita sama-sama kita sukseskan Pekan Kentang Nasional yang akan kita rancang nanti pada bulan Oktober tahun 2021. Barangkali itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon izin untuk bergabung Bapak-Ibu sekalian, karena saya termasuk newcomer di dalam perhortikulturan ini Pak, meskipun background saya di S3 saya juga hortikultura, sebenarnya ini tinggal mengasah saja. Mudah-mudahan kami bisa langsung tune in dan bisa bekerja bersama-sama dengan Bapak sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Harmanto atas opening remark yang telah disampaikan. Jadi memang harapannya apa yang kita sampaikan pada hari ini tidak hanya berguna bagi ini ya petani kentang di Indonesia, tapi juga mudah-mudahan melalui platform webinar ini bisa menjadi media berjejaring ya antara stakeholders untuk memulai inisiatif-inisiatif lain atau kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan petani kentang di Indonesia nantinya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan di kolom chat kami telah mengirimkan 2 link. Yang satu adalah link pendaftaran, mohon maaf, link absensi, di mana kalian bisa mengisi agar bisa mendapatkan sertifikat 3 minggu setelah acara nanti dikirimkan. Dan juga link materi presentasi pada sesi-sesi yang akan kita bawakan hari ini juga sudah di-share. Bisa langsung dicek dan jangan lupa dilengkapi form absensinya ya. Selanjutnya, before we proceed to the next agenda, we would like to also express our gratefulness for having the presence of Mr. Joost van Oom. Welcome, sir. He is the new agriculture counselor at the Netherlands Embassy. I hope that by having him joining us today, we can actually have the support from our partner. And for the next agenda, we are going to invite Dr. Insinyur Huib Hengsdijk as the Program Manager of Wet Impact NL. He is also the Senior Researcher at Wageningen University and Research. For this agenda, Dr. Huib will explain about the potato production in Indonesia and how Wet Impact NL has its role in developing the potato production. For Dr. Huib, the time and place is yours. Good afternoon, Indonesia. It's a pleasure to open this webinar.
I'd like to thank Dr. Kurniawan and Dr. Armanto for their opening remarks. And I will further introduce the webinar and give the context of this webinar to further introduce the topics. The webinar is organized in the context of VegImpact NL. I think that has already been introduced, improving vegetable production and strengthening private sector development in Indonesia. A program that will end by the end of March this month, so in 2 weeks' time. And within this program, we had several activities related to capacity building of professionals in the potato sector and research and development activities. So this is a good moment to take stock and to share the results of these activities that have been carried out over the last couple of years in Indonesia. Let's go to the next slide, please. Let's take one step back and look at how the Netherlands-Indonesia Horticulture Cooperation has developed over the last years. So it started about 15 years ago with a lot of different smaller projects, including potato projects. And I think some of you will recognize the names. Some of you may have contributed to the projects. Some of you may have been beneficiary of these projects. And the Netherlands Embassy in Jakarta, the financing organization of this project, decided that in 2012 that would be good to have some kind of umbrella program to give more critical mass to the vegetable cooperation with Indonesia. And VegImpact was born. And at the end of 2018, this program continued under the name VegImpact NL. If we look at the type of projects, in the beginning, the projects were really focused on aid, focused on research and extension, and later on, the type of projects also included more the involvement of the private sector, so from aid to trade. Trade or private sector companies that contributed to the activities, that were implementers, but also beneficiaries of these vegetable projects. Next slide. Then, of course, the question is why a focus on vegetables and especially potatoes? Now, first of all, we see a changed consumption pattern due to urbanization and higher income globally, but also in Indonesia, and I will come back to that in a few slides from here. Second, potatoes are rich in fibers, vitamins, and mineral, and this little table compares rice, the prepared 100 grams of prepared rice and 100 grams of prepared potatoes. And in terms of energy content, potato scores very favorable, and relative protein content, fiber, iron, and vitamin C are also in favor of potato. So in that sense, potato is really more a vegetable than a staple crop. Third point, potatoes are much more efficient in water use than rice. That's one of the reasons why China years ago has changed policy and really stimulated potato production. It's somehow not high on the agenda in Indonesia, I think, but it is an important issue. And last but not least, potatoes generate many off-farm employment opportunities, from input provision, sorting, storing of potatoes, of course, distribution, and processing. So these are important arguments to focus on potato. Next slide. Now, if we then look at the production of potatoes in Indonesia over the last 50 years in this graph, then we see that the harvested area of potatoes shown in this figure has been quite stable over the last 25 years. In fact, in 95, the harvested area was already 70,000 hectares, and it has changed hardly over time, over the last 25 years. Next slide. And if we then look at the yields,
we see a similar trend. In fact, in '95, the yields were already 17 tons per hectare, and over the last 25 years, it hardly changed, except for the last 5 years, there seems to be a trend upward. So 2 years ago, the average national potato yield was, I think, 19 tons. So it's reaching now to 20 tons. So that is really encouraging. But in general, we can see that the potato area, the harvested potato area, has little changed. Yields are stagnant, except then for the last few years. But both combined tell us that potato production and supply has hardly changed during the last 25 years in Indonesia. And we know that the population has grown with 75 million people in Indonesia over that time period. So a 25% increase of people. And yeah, that means that the per capita supply of potatoes has been reduced in Indonesia over the last 25 years. Next slide. And yeah, we can also see that in the imports and export position of potatoes in Indonesia. In this figure, I show the net import of fresh potatoes. And 25 years ago, Indonesia was an exporter of fresh potatoes. It's hard to imagine, but currently Indonesia is importing fresh potatoes, and that started around 2010, a little bit before 2010. So the last 10 years is Indonesia importing fresh potatoes. Next slide. And yeah, we can see that that also in the import of frozen potato products, especially after 2010, imports of frozen potato products have been skyrocketing. And at the moment, the volume of frozen potato products is more than the import of fresh potatoes. Now, what tell these graphs tell us? That local potato production does not keep pace with the increased consumption of potatoes and especially potato products. A change of diet is definitely one of the reasons. There's more demand for processed potatoes in crisps and French fries. And this net import value of imported fresh potatoes and frozen potatoes is currently about $100 million US. So that is more or less the amount of money that the Indonesian potato sector is missing out at the moment. Next slide. Now, yeah, what are the reasons for lacking the lacking potato production in Indonesia? First of all, the limited availability of affordable, high-quality seed of different varieties. This issue, in fact, we addressed already 5 years ago in 2016 when we organized an international potato workshop in Jakarta. This issue was also high on the agenda. And some of the reasons of the lacking availability of good seed and new varieties is, of course, the limited land available, suitable land for seed production. We have done also an exercise to calculate and to estimate the amount of suitable seed potato land in Indonesia, in the highlands, and you can see the maps on this website, www.mappinglandsuitability.nl, where the maps are shown in the areas per province are visible. Please have a look at that yourself. And second major limitation is, of course, the import restriction of high quality seed and new varieties, which limit the introduction of new varieties that are more pest and disease resistant, that are more drought resistant, that have higher yielding potential, and that have better processing qualities. Annette Pronk, in her presentation later this afternoon, will go more in detail in this aspect of the quality seed and variety aspects. Then a second point is, of course, pest and disease management. I think Dr. Kurniawan already indicated late blight, Phytophthora, is, of course, a major limiting factor, especially in the wet season.
it's difficult to control disease, and definitely reducing potato yields in Indonesia. And the last 2 points are, I think, more or less related. We see that innovations trickle down slowly in the value chain, and we also observe limited exchange and sharing of knowledge. And I think that has partly to do with the size of Indonesia and the scattered production in Indonesia. It's production in Sulawesi, Sumatra, and Java. So there may be lacking a critical mass to develop a good knowledge base in those areas. And the trickling down of innovations, I think, also has to deal with that. Next slide. So I'm very happy that the program of today addresses all these constraints that I mentioned, from production, seed potato production, pest and diseases, and an Indonesian potato farmer will tell about the innovations that he is using in his potato farm, and also somebody of the private sector will tell about the sharing of knowledge in the potato sector with farmers and other stakeholders. So next slides. Yeah, I only hope that you have a joyful and informative journey today. And I hope that the insights provided and discussions that emerge after the presentations can help the potato sector in Indonesia to take the next steps to improve the production and meet the growing demand for potato and potato products in Indonesia. Terima kasih.